أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب كفاية العوام سيدنا الإمام محمد رسول الله ثم إلى صاحب الشروح الإمام إبراهيم البيتي ثم إلى صاحب الكتاب نصح الديني عن الإمام الحبيب عبد الله بن عبد الحجاج رضي الله عنه ونفعنا بجميع علوم الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وسائر العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وعلى مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب عبد الله بن الحجاج رضي الله عنه ونفعني به وبعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتح العليم بعلمك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال ومن آداب المزكي, dan sebagian dari adab-adabnya orang yang mengeluarkan zakat. Sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mau mengeluarkan zakat. Allati tata'akkadu alaihi, yang mana pada dirinya harus menetapkan sifat-sifat tersebut. Ayyakuna thayyiban nafsi, seorang yang mau mengeluarkan zakat harus pada dirinya punya hati yang baik. Dengan mengeluarkan zakat, hatinya mempunyai hati yang baik. Jangan sampai ketika mengeluarkan zakat dirinya punya hati yang tidak baik. Fi ihrati zakat farihan, dengan apa? Dengan senang. Ngeluarinnya itu dengan rasa senang. Jangan sampai sama-sama ngeluarin tapi ngeluarinnya bukan dengan rasa senang. Masruron, sudah senang terus gembira. Mustabshiron, terus senyum. Mumtanan, mumtanan ini dimaknai dengan betul-betul dari hatinya itu mau memberikan sesuatu. Tidak ada pada dirinya keterpaksaan di dalam memberikan sesuatu. Lil mustahiqi, kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ini
Orang yang bisa sampai pada demikian ini orang-orang yang hatinya ma'rifat kepada Allah, tahu dirinya ini dijadikan oleh Allah sebagai pemberi, bukan dirinya yang bisa memberi. Gambarannya kayak kamu gendong anak kamu. Ada orang yang minta sesuatu, kamu ambil uang, kamu kasih ke anak kamu, tangan anak kamu kasihin ke orang. Yang ngasih siapa ini? Ini gambarannya begini, bukan kamu yang ngasih. Allah memberikan uang kepada kamu, dilongin kepada orang yang. Jangan sampai merasa berat, merasa punyanya sendiri, lupa tugasnya yang ngasih. Ini bukan punya kamu, bukan. Kamu harus mengeluarkannya sesuai perintah yang ngasih. Kalau Ali cerita, yang paling enak kata Ali, kalau ada orang mau kawinan, nggak punya mobil, terus pinjam mobil kita. Itu pinjam mobil dipakai, tanya sama yang datang mengajar, mobilnya baru Pak. Iya. Beli kapan? Kemarin mau kawinan beli saya. Ini ngenakin, nggak tahu dia pinjam, barang yang dipinjemin di aku miliknya. Ini zakatnya begini. Kamu dikasih nih, kayak anak kamu kasih uang, kamu dongeng, anaknya nggak mau, kasih, bukan kamu lagi ngajarin anak kamu agar jadi seorang yang hatinya murah. Dengan apa? Dengan biasakan, kasih. Kadang ada orang yang lupa, itu nempel pada tangannya, punya saya ini berarti bukan. Ada yang jadi bagian yang harus kamu keluarkan sesuai dengan perintah agama. Terus mengeluarkannya dengan senang hati, bergembira, senyum mukanya, gak dengan terpaksa ketika mengeluarkannya. Dikabuli zakatihi minhu, dengan arah sang yang diberi itu menerima zakat. Ketika sang pemberi ini mengeluarkan uang, kemudian diterima oleh sang yang berhak untuk menerima zakat itu, maka bergembira dia. Kenapa? Berjalanlah sebuah syariat. Ada yang ngasih, ada yang menerima. Jadi sang penerima ini membantu orang-orang yang mau memberi dengan dia datang dan mengambil haknya. Kalau nggak ada yang menerima, bagaimana? Nggak berjalan ini. Walaupun kamu mau ngasih, nggak berjalan. Kenapa? Karena nggak terjadi serah terima. Ketika sang penerima zakat ini menerima haknya, maka bergembira orang-orang yang pemberi zakat. Ghairu manin alaihi, dan orang yang mengeluarkan zakat itu tidak menjadi orang-orang yang sering mengingat-ingatkan atau apa yang sudah diberi, sering diomongin lagi, apa namanya? Apa? Mungkin. Allah pernah saya kasih, rasa miskin loh. Mulutnya mengeluarkan yang nggak enak, mukanya nggak senyum, hatinya ngeluarnya dengan nggak seneng. Namanya wairomanin alaihi biha, dengan zakat yang dikeluarkan. Fa inna mana, karena yang namanya mengungkit-ungkit bisodakoh, punya sodakoh, muhbitun, itu menghilangkan litawa biha, kebaikan. Gak ada kebaikan yang di dalam. Orang yang sudah memberikan sesuatu kok diungkit, berarti menganggap dirinya sendiri ya. Dia nggak di dalam hatinya nggak mengakui bahwa itu Allah yang
menjadikan dia baik dengan arah apa? Diberi harta, dijadikan seorang pengasih. Allah yang menjadikan dia seorang pengasih. Dia lupa. Yang mengungkit-ungkit, kamu kan sudah saya kasih, saya. Dohirnya yang dia lihat, tapi batinnya enggak melihat Tuhan yang memberikan kebaikan kepada dia. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau rusak sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan dengan bil adha, menyakiti orang yang kamu kasih. Mengungkit-ungkit itu jadi seorang sakit hati. Yang demikian tidak boleh, jangan sampai terjadi bagi orang-orang yang mau memberikan sesuatu. Wala yang bagi lil muzaki, dan tidak diperkenankan bagi orang-orang yang memberikan zakat ayyakuna karihan, yang mana memberikannya zakat itu dengan terpaksa. Tidak boleh, dilarang, bukan sesuatu yang baik. Hatinya mengeluarkannya dengan terpaksa. Betul, bukan orang-orang yang betul-betul tahu kalau harta ini adalah haknya orang lain. Kayak ini hak saya, tapi harus saya keluarkan. Bukan hak kamu. Yang 2,5% itu bukan hak kamu. Itu haknya orang lain. Lah yang 97 ini hak kamu. Allah jadikan sebagai hak kamu. Kalau kamu tambahin keluarin, jadinya sedekah, infak. Kalau yang 2,5% itu bukan hak kamu, haknya para mustahik, maka harus dikeluarkan. Kalau yang ini boleh-boleh saja ngeluarin, bukan harus. Tapi kalau yang 2,5% harus dikeluarkan. Kenapa? Bukan punya kamu. Nih, kamu saya titipin surat. Yang ini buat kamu, yang ini buat si A. Yang sama nggak nyampe, masih berat, sayang amat. Kalau nggak melihat inilah, jangan kantongnya semua. Kenapa? Kalau nggak melihat, harus yang hak kamu ya ambil, yang haknya orang lain ya. Karihan li ikhraji zakat wal yakhdar, dan hati-hatilah min dalika, dari orang-orang yang berat mengeluarkan zakat. Fa innahu, karena sifat yang demikian, min sifatil munafikin, dari sifatnya orang-orang yang munafik. Ya, masuk Islamnya ya karena kumpul semua orang Islam aja. Kalau suruh ngeluarin hak-haknya sesuai dengan perintah Islam, saya ini kan nggak serius masuknya, masa ngeluarin juga berat. Kalau orang yang betul-betul masuk, dia tahu mana yang haknya, dia tahu datang dari siapa, untuk siapa, mau kemana lagi. Orang-orang yang mengetahui harta itu pemberian dari Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fihim, bagi orang-orang munafik, wala ya'tuna shalah illa wa hum kusala. Maka orang-orang munafik itu tidak pernah mendatangi sholat kecuali dia dengan rasa berat dan malas-malasan. Cirinya diantaranya orang-orang munafik, hatinya nggak mau sholat. Kenapa kok sholat itu dengan terpaksa? Ada orang di situ. Kalau nggak sholat ya nggak enak. Kalau terpaksa jadinya harus. Dirinya sebenarnya nggak mau sholat. Kalau nggak ada orang nggak sholat dia. Kemudian nggak cocok sama sholat, apalagi ngeluarin, aduh berat lagi, sholat aja yang nggak pakai modal nggak cocok, apalagi yang pakai modal mesti ngeluarin berat. Ini diantara ciri-cirinya orang munafik. Wala yunfikuna illa wa hum karihun, dan mereka tidak pernah menafkahkan hartanya kecuali mereka itu dengan apa? Terpaksa. Wa arada bil infaq hauna ikhraj zakat. Yang dimaksud dengan infak adalah mengeluarkan zakat. Wa arafa subhanahu
Dan telah memberikan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan annal munafiqo, sesungguhnya orang-orang munafik qad yusolli walakin ma'al kasri. Allah menunjukkan orang munafik itu ya sholat, bukan nggak sholat. Kalau nggak sholat justru keluar dari munafik dia. Munafik itu masih sholat, kenapa? Masih menutupi dirinya dengan pekerjaannya orang, tapi sholatnya dengan rasa malas. Wakaf yuzaki, dan mereka juga berzakat orang munafik itu. Walakin ma'al karoha, tapi dengan hati yang berat, dengan terpaksa. Wa man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Dan siapa orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari persamaan kepada orang-orang yang munafik. Wa min adabihi an yukhrija zakat min ajwadi malih. Dan di antara adab-adab atau sesuatu yang sangat diperhatikan di dalam orang-orang yang mengeluarkan zakat adalah keluarkanlah zakat dengan harta kamu yang paling bagus. Wadhalika afdalu. Yang demikian itu paling afdal. Zakat fitrah, belinya beras yang paling bagus. Jangan belinya beras yang apa? Miskin. Yang mau dikasih siapa? Orang miskin. Ya ini berasnya ini raskin. Ya jangan. Tentang yang mau makan raskin orang miskin, berasnya beras. Sampai berasnya aja khusus beras orang miskin. Coba kali-kali kasih beras orang kaya, mereka biar ngerasain berasnya. Yang paling bagus ketika mau bersedekah adalah sesuatu yang terbaik. Wal wajibu ikhraju min wasat, dan yang wajib dikeluarkan adalah yang tengah-tengah. Terbaik enggak, jelek sedang. Ini yang wajib. Wa amma ikhraji raddi fa ghairu jaiz, dan memberikan zakat yang paling jelek itu dilarang. Jangan kalian memberikan sesuatu yang paling jelek. Yang nerima juga benar, sama ngasih, masya Allah. Ini orang apa? Yang begini saya dikasih orang, yang enak-enak dimakan sendiri. Yang menerima sakit hati. Kita jangan pernah memberikan sesuatu yang paling minim-minimnya. Yang wajib adalah yang tengah. Kalau bisa yang paling. Illa ayyakuna malukuluhu, kecuali harta kamu suang jelek semuanya, ya sudah, bagaimana lagi? Itu panennya jelek, ya sudah, hasilnya jelek. Kenapa? Saya dapatnya panen jelek, bukan saya milih-milih yang jelek, bukan. Memang dapatnya dapat yang jelek. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wala tayammamul khabitha yunfikuna, dan janganlah kalian jadikan sedekah kalian menjadi sedekah yang paling rendah. Jangan kamu rusak sedekah kamu dengan memberikan sesuatu yang paling rendah. Ya kalau sudah nggak paling bagus kamu kan. Ini sudah jadi kebiasaan kita. Ada orang minta lihat duit, yang diambil yang apa kira-kira? Yang paling? Ini pertama yang paling kecil. Umumnya dari ribuan, yang paling apa? Jelek. Sudah cepet-cepet ini. Kamu pegangnya udah malas gitu. Ini sudah kebiasaan. Yang baru-baru, oh, saya ini buat bayar yang lain. Coba pilih yang minim-minimnya yang tengah, itu yang minim. Yang jelek enggak, baru ya. Kalau bisa yang ngasih yang di antara contoh yang terjadi pada kita hari-hari kita temui. Wa minal wajibi ala mukhrij zakat, dan yang wajib bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat ala tufarriqaha ala muqtada hawa nafsi. Maka tidak boleh bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat itu memisah-misahkan pemberiannya dengan hawa nafsunya sendiri.
yang mau dia kasih, yang dia pilih. Pak minta Pak, kamu enggak, kamu mikir ini aja dah. Terus kamu kok mikir kenapa itu? Ya terserah saya dong. Nah ini nggak boleh, terserah saya. Nggak boleh milih sesuatu dengan hawa nafsunya sendiri. Yang punya hak ya harus dibagi semua rata. Nggak boleh yang punya hak kamu pilih-pilih, nggak boleh. Mau dipilih-pilih, dipilihnya bukan atas hawa nafsunya. Bal ala muwafaqatil kitab was sunnah. Tapi kamu pilih-pilih atas perintah Al-Quran dan hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diduluin, ini setelah ini selesai baru yang ini. Ini pilih-pilihnya sesuai dengan perintah agama. Wa minat tafriq ala muqtadal hawa ayyakhuddu bi zakatihi aw bi syai'in minha minal mustahiqina man tahsulu lahu minhu manfaatun. Yang namanya milih-milih dari zakat dengan hawa nafsunya itu apa? Ngasih orang yang kalau saya kasih nggak manfaat buat saya ini orang ini. Kalau saya kasih nggak manfaat, enggak. Ini namanya milih sesuatu dengan hawa nafsu. Di antaranya apa? Manfaatun dunyawiyah min khidmatin. Dengan apa? Dengan akan berkhidmat. Yang dikasihin namanya pembantu-pembantunya, kenapa? Biar mau pada kerja sama dia. Ini mengharapkan timbal balik yang demikian namanya dengan hawa nafsu. Tidak diperintahkan kamu ngasih begitu, apa yang nanti kemudian kamu itu akan menyebabkan orang itu jadi berbakti pada kamu, itu bukan perintah. Harus zakat dikeluarkan ya atas Allah yang memerintahkan mengeluarkannya, dengan tidak ada embel apa-apa di dalam hati kamu. Niatnya itu jangan sampai punya niat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah punya niat, wah ini kalau saya keluarin, tapi apa kerjanya taat, kayak Toli, tau nggak Toli? Cina punya tanker. Itu anak buahnya kalau sholat Jumat, Cina ini pulang Jumatan, satu orang dikasih 50.000. Yang mau Jumatan gocap. Tanya kenapa bos? Kok ngasih? Kalau dia pada sholat pada baik, nggak pada nolong. bukan niatnya mau sedekah, bukan. Jadi ada embel. Pembantu rumah tangganya dihajiin. Kenapa? Kalau sudah haji kan nggak boleh macam-macam. Haji. Itu tujuannya bukan tujuan baik. Ini di antara orang-orang kita kalau sampai dia zakat atau infak sedekah kan karena punya niat lain sama kayak Toli, tidak ada bedanya. Bukan karena Allah Subhanahu, ini tidak diperkenankan. Wa nahbiha fa idza aqahu li'annahu yahdimuhu aw yahtarifu ilaihi wa mu'azzimuhu kana bidzalika musian. Kalau saya kasih sama dia, pasti dia akan hormat sama saya, akan nurut sama saya, akan. Maka demikian adalah pemberian yang sangat jelek. Jelek-jeleknya pemberian tercampur dengan hawa nafsu, tercampur dengan niat kamu yang bukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rubbama la tuqbalu minhu zakatuhu wa in kana alladhi aqtahu ma'a dzalika mustahiqqan. Dan banyak sampai tidak menerima zakatnya, nggak diterima zakatnya. Fa amma idza aqtahu li kaunihi min ahli zakat faqat. Dan apabila kamu memberikan zakat karena dia memang seorang yang punya hak untuk diberi, walam yubali ma'a dzalika, dan tanpa ada embel apa-apa, akana yang fa'uhu wa ya'rifuhu amla fala yadurru dzalika. Memang orang itu orang yang punya hak untuk diberi, maka kita sendiri tanpa ada embel-embel yang macam-macam dengan niat-niat hawa nafsu kita sendiri, maka yang demikian adalah sesuatu yang sangat baik. Dzalika wa in kana lahu fihi manfaatun wa bihi hajatun akni al mustahiqqo nabbahna ala dzalika
litasahuli ba'dil aghniya fihi wa qillati tamyizihim. Orang-orang yang mustahik ini mereka adalah orang-orang yang betul-betul membutuhkan zakat yang akan dikeluarkan. Nah yang demikian nggak banyak dipikirkan oleh orang kaya. Mereka mikirin hawa nafsunya sendiri. Yang mau saya kasih, yang mau nurut sama saya. Walaupun kamu butuh, kalau saya kasih, kamu nggak nurut sama saya, ngapain saya kasih? Banyak orang-orang kaya yang masih punya apa di dalam hatinya ketika ngeluarin zakat dengan niat yang di antaranya sampai diperintahkan oleh agama, carilah masjid yang jauh, yang kecil, karena yang bangun masjid itu ridho karena Allah. Walaupun di sebelah rumah ada masjid yang gede, bagus, dari keramik, dari emas, tapi yang bangun niatnya untuk dipuji orang lain. Nih saya nyumbang ini, pilih saya jadi. Ini jangan kamu sholat di situ. Sholatnya tempat yang jauh, walaupun masjidnya, tapi yang bangunnya betul-betul ikhlas karena Allah. Sama dengan pemberian. Jadi kalau ada orang yang mau memberi, kamu tapi dulu sama saya, enggak ada, gue cari yang lain aja dah. Masih banyak yang mau memberi dengan keikhlasan, dengan betul-betul yang mau dikasih itu orang-orang yang membutuhkan dan mereka wajib untuk di tanpa ada embel-embel apa-apa di belakang. Wa minal muskil, dan diantara yang sangat muskil, membingungkan, diantaranya ayyu'tiyal ghaniyyu al-faqir syai'an minaz zakati wa yuriyahu bidhahiri. Anna dzalika sillatun lahu au hadiyatun au nahwu dzalika. Ada orang-orang kaya yang memberikan sesuatu kepada orang-orang fakir. Mereka memberikan sesuatu minaz zakat, dari zakat. Wa yuriyahu, dan mereka menunjukkan fi dhahiri anna dzalika sillatun lahu, bahwa yang demikian ini adalah untuk menyambung hubungan kepada orang tersebut. Wa hadiyatun, atau sebagai hadiah, au nahwu dzalik. Wa kadzalika ma yu'tiya zakatahu aqaribahu al muhtajin. Dan ada lagi orang-orang yang memberikan zakat, ayu'tiya zakatahu aqaribahu al muhtajin, kepada orang-orang yang paling dekat dengan dirinya, seperti bapaknya, anaknya, saudaranya. Alladzi yajibu lahum alaihin nafaqah, yang mana mereka itu orang-orang yang wajib menerima nafkah dari dirinya. Mithlul walidain wal aulad, seperti anak-anaknya sendiri atau kedua orang tuanya. Wa amma baqiyatul aqarib al-fuqara alladzi la yajibu alaihi nafaqatuhum fa yajuzu lahum zakatuhu wa iya alaihi afdalu minha. Dan adapun yang lainnya dari aqarib, orang-orang yang dekat dengan kita, al-fuqara, yang mana mereka itu orang-orang fuqara, alladzi la yajibu alaihi nafaqatuhum, yang mereka itu tidak mendapatkan wajib nafkah dari kita, fa yajuzu lahum zakatuhu, maka boleh memberikan zakat kepada mereka, wa hiya alaihim afdalu minha, yang mana mereka itu adalah lebih baik untuk diberikan zakat. Kalau kayak orang tua kita, anak-anak kita, mereka adalah orang-orang dekat kita. Bagaimana mereka mau kita berikan zakat? Mereka ini orang yang kita keluarkan
zakat untuk mereka, bukan kita ngeluarin zakat tapi zakat itu dikasih sama orang tua sendiri, sama anaknya sendiri. Ini bukan yang semestinya, mesti ngasihnya zakat ya sama orang lain. Siapa orang-orang yang betul-betul fakir membutuhkannya, yang dia bukan dalam tanggungan kita. Nah, kalau dalam tanggungan kita, mereka aja kita yang ngeluarin zakatnya, bagaimana mau dikasih sama kita? Ala ghairihim limakanil maqarabati wastishrafi nufusihim ilaiha minhu. Kemudian yang akan kita sampai adalah sebentar lagi diantaranya zakat fitrah. Wa amma zakatul fitr, dan adapun pengertian atau perintah-perintah Allah tentang mengeluarkan zakat fitrah. Fatajibu fi kulli syahrin Ramadan ala kulli kabirin, maka diwajibkan pada setiap bulan Ramadan itu mengeluarkan zakat fitrah ala kulli kabirin, bagi orang-orang yang sudah dewasa, sudah tua, wasogirin ataupun orang-orang yang kecil, bayi sekalipun wajib mengeluarkan zakat, wa khurin ataupun orang bebas, wa abdin ataupun budak, minal muslimina dari setiap orang-orang Islam. Tidak ada terkecuali, mau baru lahir, mau mati, mau wajib, semuanya keluarin zakat. Al-qadirina 'alaiha, yang mana mereka mampu mengeluarkan. Wa man wajabat 'alaihim nafaqatu li ahadin, atau bagi orang-orang yang wajib menafkahkan untuk dirinya. Anak kecil yang wajib kasih nafkah siapa? Orang tuanya, ya dia wajib mengeluarin zakatnya. Orang tua ditanggung sama anak nafkahnya, ya si anak wajib mengeluarin zakat untuk orang tuanya. Li ahadin wajabat alaihi fitratuhu wal fitratu arba'atu amdad. Yang namanya zakat fitrah itu adalah 4 mud. Banyaknya mengeluarkan zakat fitrah itu 4 mud. 1 mud kalau ukuran sini diukur 6 on setengah. Kalau kali 4 berapa? Hah? Berapa? 6 kali 4 berapa? Ukurannya 2,5 kilo. Orang dibulutin jadi 3 kilo. Ini ukuran yang pasnya 2,5 kilo. Banyak orang dibulutin jadinya 3 kilo. Itu ukuran mud yang disepakati oleh ulama Indonesia. Bimuddihi alaihi salatu wassalam. Ukuran mud itu mudnya Rasulullah. Nah, ukuran Rasulullah berapa mudnya? 1 mud itu secawuan begini, ini 1 mud namanya. Mau itu kurma, mau itu beras, mau itu gandum, cawuan ini 1. Kalau zakat fitrah 4 mud. Nah, tangannya Rasul seberapa ukurannya? Maka diambil ukurannya sedengan, gedean enggak, kekecilan juga. Diambil ukuran tangan yang standar. Kalau mau pakai ukuran tangan yang kegedean, ya enggak cocok, nanti tangannya enggak gede-gede. Kecil, ya nanti tangannya enggak kecil-kecil. Itu kayak apa? Ya ambil yang sedang-sedang aja dah. Nah, yang sedang itu diukur 1 mud yang disepakati ulama jadinya 6 on. Minat tamar wal bud wal burrah au syair au min ayyi quatin ya tuhunnas, atau dari apa-apa yang lainnya yang merupakan bahan makan pokok bagi manusia. Itu yang harus dikeluarkan tiap-tiap daerah. Makanya kok sagu ya zakatnya harus sagu, makanya terigu ya harus terigu. Kok makan pokoknya jagung ya keluarinnya. Apa yang jadi makanan pokok yang membuat kalau dia makan jadi tenaga? Kayak di sini, dia makan roti 2 piring belum nasi bagaimana? Belum makan saya. Nah roti sudah 2 tangkap
belum makan saya, cuma gara-gara pokoknya makannya nasi. Kalau sudah makan nasi dia sudah bertenaga. Kalau belum makan nasi, ada orang luar pagi-pagi makan cuman nasi, jadi makan nasi sudah cukup. Kenapa? Sudah bertenaga. Ini beda-bedanya makanan pokok tiap-tiap. Yang wajib dikeluarkan adalah tiap-tiap makanan pokok. Fi halil ikhtiyar. Wal ikhraju minan naw'il ladzi yaqtaduhu mukhriju aw min ahsani minhu ahsanu wa afdal. Kemudian wa fi zakatil fitrah, dan di dalam zakat fitrah tatyiku yaghfulu anhu katsiran minal ammah. Itu banyak orang-orang amah yang nggak ngerti, banyak orang-orang amah yang pikirannya sempit tentang zakat fitrah. Minal amatil muslimin fayaqsuruna 'alal ikhraj wa yarawna annahum ghairu qadirina 'alaihi. Dan mereka mengelompokkan, saya bukan bagian orang yang harus mengeluarkan zakat. Saya ini orang-orang yang menerima zakat. Banyak orang muslim yang menganggap dirinya bukan bagian orang-orang yang harus mengeluarkan zakat fitrah. Padahal zakat fitrah tiap-tiap orang muslim yang mampu. Nah, ada orang muslim menganggap saya nggak mampu. Lah ukurannya apa nggak mampu? Jangan menyempitkan diri sendiri, maksudnya mampu tapi nganggap dirinya nggak mampu. Wa hum minal qadirina, padahal mereka itu orang-orang yang mampu. Qala ulama rahimahumullah, berkata para ulama yang dirahmati oleh Allah, yuba'u minal mata'i fi zakatil fitri ma zada ala quti lailil id wa yaumiha. Jualah harta kamu, ulama. Saya ini tahun ini nggak keluar zakat fitrah, kenapa saya lagi pokoknya nggak buat duit? Pakai pegang HP, prang-ring. Buat apa HP-nya? Jual HP-nya itu. Beli beras, keluarin zakat fitrah, itu wajib. Masih ada barang yang bisa dijual di rumah kamu. Jadi orang beli barang itu untungnya apa? Kalau penting-penting nanti dalam syariat ini bisa saya. Kalau sudah nggak ada yang dijual, tinggal rumah doang, nggak ada lagi yang bisa dikeluarin. Nah ini waktunya nerima. Betul-betul kamu sudah nggak bisa ngeluarin apa-apa. Nah kalau masih ada yang bisa dijual, jual. Punya HP yang saya nggak keluarin nih, itu punya motor, punya. Dan itu buat apa nongkrong itu? Dulu kan saya buat kerja nanti, ya sekarang jual dulu, ini wajib keluarin. Ini nggak boleh sama sekali. Sampai itu ulama mengatakan jualah harta kamu untuk zakat. Yang mana harta tersebut harta yang bukan jadi bagian pokok. Apa? Punya HP, punya yang lain-lain, pernah punya pemeliharaan, jual untuk mengerjakan yang wajib. Mazada ala kuti, yang mana untuk bisa menjadi kamu dapat kehidupan pada malam Lailatul Fitri dan harinya Fitri. Jadi dijual, ukuran jualnya apa? Yang penting bisa untuk bayar zakat fitrah malam Lebaran dan bisa untuk penghidupan kamu pada satu hari Lebaran. Kalau kamu masih punya itu, maka kamu wajib ngeluarin zakat fitrah. Kalau sudah nggak punya ini, untuk malam ini nggak ada, apalagi untuk besok nggak ada, ini wajib terima zakat. Kalau masih bisa untuk malam ini dan besok, kamu harus keluarin ukurannya namanya. Untuk bisa makan hari ini masih ada, untuk makan besok masih ada, ya kamu keluarin. Ukurannya orang harus keluarin zakat fitrah. Wa alama la budda minhu minal kiswatin au maskanin wa alama, dan apa-apa yang mesti dari perkara-perkara itu seperti apa, pakaian atau rumah
wa nahwiha dan yang lainnya. Wa fi dzalika nihayatut tabyib. Maka orang-orang inilah orang-orang yang menyempitkan dirinya sendiri, memelaratkan dirinya sendiri, padahal dia masih bagian orang-orang yang mampu. Dia bukan mustahik, tapi dia mau masuk kelompok yang mustahik. Wa bihi ja'ati syariah falyahdharil muslimin, maka hati-hatilah kalian oleh orang-orang muslim min tarki ikhraji man istata'a, dari mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang masih mampu mengeluarkan zakat. Janganlah sampai kalian memasukkan diri kalian menjadi kelompok orang-orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat, padahal kalian mampu mengeluarkan zakat. Orang yang demikian bisa sampai nanti dirinya menjadi orang-orang yang mengambil haknya orang lain. Haknya mustahik kita yang ambil, padahal kita ini orang-orang yang muzaki, harus keluarin. Nah, kita menyelamatkan diri banyak berpengetahuan, kita akan tahu hak kita sebagai muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat sampai sebatas mana. Ketika tahu, janganlah pernah kalian tidak sampai mengeluarkan zakat fitrah. Ketika kalian berada pada posisi orang yang mampu mengeluarkan, insyaallah kita semua menjadi bagian orang-orang yang diberikan Allah kelebihan dan bisa mengeluarkan zakat sesuai hak-haknya. Ini saja, insyaallah kita lanjutkan esok wasiat-wasiat yang lain dari Habib Abdullah bin Hadar radhiyallahu anhu. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.